Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkanlah saya menukilkan kembali bacaan saya terhadap sebuah buku yang ditulis oleh seorang motivator sangat terkenal, Ibrahim El-Fiqi, kelahiran Mesir, warga negara Kanada. Hampir semua buku yang ditulisnya itu bestseller, laku keras, dan setiap training, workshop, motivasi yang ia isi selalu dihadiri oleh banyak sekali orang, beragam profesi. Oleh karenanya nama ini benar-benar kesohor di dunia timur dan barat. Mungkin puluhan kali ia mengunjungi negeri kita Indonesia, terutama kota-kota besar, dan tentu saja ratusan kali ia mengisi kegiatan serupa di Amerika dan Eropa serta Timur Tengah. Ia menguasai sejumlah bahasa asing, ya, terutama bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya. Dalam bukunya itu ada sesuatu yang dia tulis, dan di halaman itu ditulis dengan huruf lebih besar, dan di pinggiran halamannya itu diberikan hiasan-hiasan yang begitu indah, sehingga siapapun yang membeli buku tersebut tentu saja akan mengawali membaca dari halaman tersebut karena tampilannya yang unik, apik, dan istimewa. Apa yang ditulis di halaman istimewanya itu? Kata dia, kata El-Fiqi ini, suatu hari saya mengalami insiden di bandara setelah menumpang sebuah pesawat terkenal dari perusahaan terkenal dari negara yang juga sangat terkenal. Saya kehilangan satu koper kecil milik saya yang ditempatkan di bagasi. Tentu saja ini peristiwa yang sangat menyakitkan. Saya kesal luar biasa dan segera akan menuntut perusahaan tersebut. Apakah pihak pramugarinya atau awak pesawat maupun pihak bandara, terserah siapa yang melakukan kekeliruan ini, saya segera akan menuntutnya. Karena di dalam koper kecil itu tersimpan banyak sekali keperluan saya. Memang tak ada emas, uang, dan permata, tetapi banyak tulisan, banyak catatan, dan banyak coretan-coretan saya yang sangat berharga yang hendak saya terbitkan. Ketika saya mulai menyiapkan laporan pengaduan atau komplain, tiba-tiba seorang ibu menyapa saya. "Bukankah Anda Tuan El-Fiqi?" Saya menjawab, "Ya." Dan bagi saya, kata beliau ini, bagi saya tidak terasa aneh jika di bandara ini ada orang-orang mengenal saya. Karena memang sering melintas di bandara ini dan juga sering mengisi kegiatan-kegiatan motivasi di kota yang terdekat dengan bandara ini. Dan buku-buku saya juga dijual di sekitar bandara ini. Lalu si perempuan itu bertanya lagi, "Kenapa kelihatan Anda bermuram muka? Biasanya tampil dengan penuh ceria, penuh semangat yang menggebu-gebu. Kenapa hari ini sesuatu telah hilang dari diri Anda?" Lalu saya menjawab, kata El-Fiqi,
saya telah kehilangan sebuah koper kecil di pesawat yang saya tumpangi, yang pesawat ini pesawat terkenal dari negara terkenal, dari perusahaan juga sangat kesohor. Bagaimana saya tak gusar? Lalu si ibu ini melanjutkan tanggapan dan responnya. Ya, Anda telah kehilangan koper dan Anda mulai kehilangan keceriaan. Yang saya khawatirkan Anda akan kehilangan segalanya. Kalimat akan kehilangan segalanya itu ditulis besar-besar oleh El-Fiqi ini. Lalu di bawahnya ia melanjutkan cerita. Betapa saya telah ratusan kali memberikan motivasi untuk orang lain. Tetapi saya yakin kalimat menakjubkan seperti ini belum pernah saya sampaikan kepada orang lain. Ini adalah sebuah kalimat yang jauh lebih menakjubkan dari semua yang saya tulis dari ratusan buku yang pernah diterbitkan. Apa itu kehilangan segalanya? Apa itu Anda sudah kehilangan sebuah koper? Jangan sampai Anda kehilangan segalanya. Ya, saya sudah mulai kehilangan kesabaran. Saya sudah mulai kehilangan kebahagiaan. Saya sudah mulai kehilangan kesempatan. Karena seharusnya setengah jam berikutnya saya akan menumpangi pesawat lain untuk terbang ke tempat lain. Tetapi karena saya harus membuat laporan, maka penerbangan selanjutnya pun kehilangan bagi saya. Ya, benar-benar saya akan kehilangan segalanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Seandainya El-Fiqi melanjutkan komplainannya, protesnya kepada si pemilik perusahaan, benar-benar akan kehilangan. Mungkin pemilik perusahaan akan melecehkan dia. Mungkin akan meremehkan dia. Kok orang yang begitu kesohor, orang yang begitu hebat, hanya baru sekedar hilang koper saja, gusarnya luar biasa. Maka dia pun mengurungkan niat melaporkan perusahaan tersebut. Dan ia ambil ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan diri ketika marah. Marah itu naluri. Marah adalah manusiawi. Tetapi bagaimana sikap seseorang ketika marah? Ini yang bisa kita atur sesungguhnya. Ketika marah tak mampu dikendalikan, maka mungkin ia akan melakukan keburukan jauh lebih besar dari keburukan yang dibuat oleh orang terhadap dirinya yang telah menyebabkan dia marah. Saya ambil contoh lain. Satu kali saya pulang dari Masjid Raya Baitur Rahman dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di Simpang 5, lampu merah arah Masjid Raya menuju ke Darussalam itu terhenti lalu berganti dengan lampu hijau. Segera saja kami yang dari arah Masjid Raya menuju ke Darussalam dan sebagainya mulai berjalan. Ini pertanda bahwa lampu-lampu dari atau arah lain tentu saja berwarna merah. Tiba-tiba ada seorang anak muda mengendarai sepeda motor dengan suara yang sangat keras dan dia melaju kencang dari arah Ulekari. Orang yang berada di sisi kanan saya, bapak-bapak, sangat terhormat. Dia marah bukan kepalang. Ia turunkan kaca mobilnya. Lalu dia memaki si anak muda itu. Di antara makiannya itu, nggak mungkin saya ulang semua. Di antara makiannya itu, ia mengeluarkan kalimat, "Hai, bangai nyo," katanya. "Nyo," jawab anak muda itu. Pak Ibu, apa yang terjadi di sini? Si bapak ini tak melakukan kesalahan awalnya. Yang melakukan kesalahan adalah anak muda ini.
Tetapi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si bapak ini jauh lebih besar kesalahannya dibandingkan kesalahan yang dipraktekkan oleh anak muda ini. Bangai ke nyo katanya. Ya udah selesai kan bagi si anak muda ini. Tapi bagi si bapak ini ditonton oleh orang begitu ramai, dilihat oleh orang begitu banyak. Ternyata sang bapak ini jauh lebih buruk dibandingkan si anak muda. Mengapa ini penting di masa kita sekarang? Sebahagian orang sering mengatasnamakan syariat demi memelihara kemurnian akidah, demi memelihara moral anak negeri, demi menjaga agar syariat Islam berjalan kafah, tetapi terkadang tak mampu mengendalikan diri sehingga keluar hujatan, keluar cacian, muncul kemarahan. Banyak tempat ditertibkan, tetapi penertiban tak hanya menghasilkan ketertiban, tetapi menghasilkan prahara, kekecewaan, kekesalan. Lalu diliput oleh sejumlah orang, disampaikan ke media sosial, lalu dilihat, disaksikan oleh orang dari berbagai sudut dunia ini. Lalu kemudian orang-orang membuat kesimpulan, ternyata begini syariat ya. Tadi ide kita sangat bagus, cita-cita kita sangat luhur, keinginan kita begitu mulia. Kita ingin agar negeri ini menjalankan syariat. Tanpa kita sadari, kita telah mencoreng nama indah, nama mulia syariat. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sekali lagi, motivasi yang ditulis oleh El-Fiqi menjadi pelajaran berharga bagi kita. Makanya ditulis dalam tulisan yang lebih tebal dan diletakkan pada halaman yang diberikan bingkai yang indah. Lalu ia mengatakan bahwa pelajaran terutama sangat berharga, bukan dari seorang yang kadang-kadang berilmu banyak, bukan dari seseorang yang kadang-kadang berpendidikan sangat tinggi, tapi bisa saja diperoleh dari siapapun ketika pelajaran-pelajaran itu betul-betul terkoneksi, terhubung dengan keadaan-keadaan yang sedang dialami. Sungguh sebuah kalimat yang menakjubkan. Jangan biarkan dirimu kehilangan segalanya. Kita sedang melaksanakan syariat Islam, jangan sampai kehilangan kesempatan ketika kita tak mampu mengendalikan diri di dalam penerapannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.